Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai materi pelajaran hari ini, silakan kita berdoa dulu. Ayo Eza pimpin doa dulu. Siap berdiri kepada bendera merah putih. Hormat, tegak, pada ibu guru. Hormat, tegak, dan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Masih semangat? Oke, untuk menciptakan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia, tanah airmu, tanah Tuhan. Di sanalah aku berdiri, dari padulimu. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Lakukan jiwanya, lakukan badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang piket kelas? Siapa yang piket kelas? Disapu nggak kelasnya? Dipel nggak? Sampahnya dibuang nggak? Cek kebersihan di bawah meja. Bersih semuanya?
bersih. Siapa yang nggak hadir hari ini, Nak? Oke, Ibu akan cek kehadiran. Al-Ghifari Fian Alvaro, Rangga Fabian, Safa Aulia, Renda Winsia Natasha, Denis Aldiano, Ginanjar, Aldrik Nicholas, Rian Adamsa, Wahira Aulia, M. Arif, Lediara, Eza Giofernan, Ozan Aska. Masih ingat gak materi minggu yang lalu? Apa materi minggu yang lalu, anak-anak? Sholat wajib. Sholat wajib ada berapa? 5. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya. Pinter pokoknya. Masih ingat ya? Ice breaking, mari bernyanyi. Yuk kita bernyanyi yuk. 1, 2, 3. Jari jempol, ini jari jempol. Kata jari jempol. Belajar jangan ngompol. Ini jari telunjuk. Ini jari telunjuk. Kata jari telunjuk. Belajar jangan. Ini jari tengah. Ini jari tengah. Kata jari tengah. Belajar jangan marah. Ini jari manis. Ini jari manis. Kata jari manis. Belajar jangan nangis. Ini jari kelingking. Ini jari kelingking. Kata jari kelingking. Semangat. Sekarang Ibu tanya, kitab suci agama Islam apa, anak-anak? Apakah kalian membacanya di rumah, anak-anak? Nah, sebagai umat Islam wajib membaca kitab suci kita apa? Al-Quran. Iyalah. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Siswa mampu menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang kedua, siswa mampu memahami kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Berarti pelajaran kita itu apa? Iman kepada kitab. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Berarti Rasul, Nabi itu menyampaikan wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan kita membaca kitab Al-Quran dari kitab yang lain. Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman.
Tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran merupakan ibadah. Yang keempat, isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Sampai di sini paham? Paham. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengetahui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meyakini bahwa kitab Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Yang keempat, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita itu membaca Al-Quran, sadar diri. Ya, sadar nggak? Dapat pahala nggak membaca Al-Quran? Dibaca nggak Qurannya di rumah? Dibaca. Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama apa? Meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Membaca, memahami, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Paham. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah, ada yang tahu? Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu ada kita nonton video. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat video, dilihat, dipahami, nanti tugas kalian menyimpulkan apa yang sudah kalian tonton di video yang Ibu tayangkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil, ada apa? Dok, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Dok. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Dok. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik, Dok. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke Ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Dok. Hei, Dok, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo, Dok, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Dok? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan ah, biar Dodo jadi lebih berani.
turunkan ke bumi. Dok, aduh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, dok. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, dok. Oh, aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun dong. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah, begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar, jadi kami sholat berjamaah di masjid, lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak. Sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Ya, selesai. Tugas kalian, setiap kelompok memberikan kesimpulan dari video yang sudah kalian tonton. Yuk, buatlah.
Sudah? Yuk, bacakan hasilnya, maju ke depan kelompok 1. Perhatikan ya yang lain. Kelompok ini mungkin akan menyoroti pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah sebagai bagian dari rukun iman dan Islam. Mereka akan membahas bahwa umat Islam wajib mengimani 4 kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yaitu 1. Al-Quran, kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pedoman hidup umat Islam. 2. Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang berisi wahyu dan petunjuk bagi umatnya. 3. Kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang berisi hukum yang petunjuk hidup bagi Bani Israel. Kesimpulan. Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang berisi pujian dan nasihat. Kesimpulannya, kelompok ini menekankan bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam yang harus diyakini sebagai wahyu yang datang dari Allah untuk memimpin umat manusia. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ayo, hasilnya dari kelompok 2. Kelompok ini mungkin lebih fokus pada bagaimana kitab-kitab Allah yang telah diturunkan mewarisi kehidupan umat kita. Mereka dapat mengulas bahwa kitab-kitab tersebut mengajarkan tentang kebenaran, petunjuk moral, hukum, serta cara hidup yang harus diikuti oleh manusia dalam konteks ini. Al-Quran adalah sumber utama petunjuk hidup yang mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga hubungan sosial. Injil, Taurat, dan Zabur juga memberikan petunjuk penting, meskipun umat Islam meyakini bahwa kitab-kitab tersebut telah mengalami perubahan seiring waktu. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Silakan duduk kembali. Yuk, maju kelompok 3. Kelompok ini kemungkinan akan
mengulas perbedaan dan persamaan antara kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Beberapa poin yang dapat disorot adalah perasaan, persamaan, semua kitab diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk hidup dan mengandung ajaran tauhid Allah kitab tersebut mengajarkan moralitas, keadilan, kasih sayang, dan kebenaran. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Tadi nonton apa? Kesimpulannya apa toh? Kesimpulannya setelah melihat video yang tadi, berarti tentang kitab-kitab Allah itu menekankan bahwa iman kepada kitab Allah adalah bagian yang tidak terpisah ya dari ajaran Islam. Paham sampai di sini anak-anak? Paham. Kalau paham berarti tugasnya untuk PR besok halaman 125 tentang iman kepada kitab Allah dikerjakan di rumah ya. Semangat? Semangat. Menyenangkan nggak materi hari ini? Menyenangkan. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu nggak? Iya. Kesimpulannya, materi iman kepada kitab Allah mengajarkan kita untuk meyakini dan menghormati semua wahyu yang diturunkan oleh Allah serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah. Yuk, sebelum pulang kita berdoa dulu. Pimpin doa Eza. Siap berdiri kepada bendera merah putih. Hormat berat, tegak berat pada ibu guru. Hormat berat, tegak berat. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Bu.